Halo, saya Joko Ristono, trainer dan konsultan CRM, Customer Relationship Management. Teman-teman, pada video kali ini adalah video seri A to Z CRM yang terdiri dari 15 video, dan video kali ini adalah video kelima yang mana kita akan membahas mengenai Customer Portfolio Analysis. Nah, sebelumnya kita sudah pernah membahas di video pertama adalah kita video preview 15 video A to Z itu apa saja, kita sudah pernah bahas. Kemudian yang kedua adalah kita membahas pentingnya implementasi CRM, itu di video kedua. Dan di video ketiga kita membahas 8 aspek CRM, itu di video ketiga. Dan di video keempat kita membahas mengenai database management. Dan saat ini kita ada di video kelima, yaitu video Customer Portfolio Analysis. Ini menjadi bagian yang sangat penting dalam strategi CRM, yang mana bahwa kita harus mengenal pelanggan dengan sangat baik. Artinya dengan mengenal pelanggan kita bisa memberikan perlakuan, membuat program, menyusun layanan sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh pelanggan. Sehingga saat ini kita akan membahas bagaimana kita mengenal pelanggan dengan cara kita melakukan Customer Portfolio Analysis. Sebelumnya kita bahas sekilas mengenai apa saja yang ada di dalam CRM. Ada 8 aspek, mulai dari database development, yaitu aspek pertama. Kemudian aspek kedua yang saat ini kita akan bahas yaitu mengenai Customer Portfolio Analysis, Customer Analysis. Kemudian nanti yang ketiga ada aspek value proposition atau benefit yang nanti akan kita berikan kepada pelanggan, dan yang keempat adalah aspek loyalty program. Teman-teman, nanti aspek-aspek ini akan ada di dalam video seri A to Z CRM, dan saat ini kita ada di video kelima membahas Customer Portfolio Analysis. Dan aspek yang keempat, kelima, keenam, ketujuh adalah aspek support atau kondisi, yaitu policy, aspek people, aspek proses, dan juga aspek tools atau sistem yang kita gunakan di dalam CRM. Ujung dari kegiatan CRM ini adalah kita akan memaksimalkan, seperti kita ketahui bahwa dalam CRM itu ada brand, value, dan relationship, yang mana ini menjadi faktor yang akan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Nah, kegiatan CRM ini akan memaksimalkan brand, value, dan relationship. Artinya value kita berikan sesuai dengan profile, kemudian kegiatan branding dan kegiatan relationship juga akan maksimal ketika kita melakukan implementasi CRM. Ujungnya adalah kita akan meningkatkan retention rate, kemudian jumlah pelanggan loyal, dan juga ujungnya adalah kita nanti meningkatkan sales dan profit. Itu adalah kegiatan-kegiatan CRM, termasuk kita meningkatkan customer lifetime value-nya. Jadi itu tadi ya, ini adalah 8 aspek di dalam CRM, yang mana ke-8 aspek inilah yang penting untuk kita kuasai, sehingga kita bisa melaksanakan pengelolaan pelanggan dengan baik. Jadi pada video kali ini, teman-teman, di video kelima dari video seri A to Z ini adalah video yang akan membahas supaya kita bisa mengenal pelanggan dengan baik, maka kita melakukan Customer Portfolio Analysis. Nah, teman-teman, apa saja yang harus kita kenal? Jadi, kalau di dalam pelanggan, profil pelanggan itu ada keinginan, ada kebutuhan, dan juga ada problem. Nah, ini adalah ya bagi kita sebagai pemasar, keinginan, kebutuhan, dan juga problem ini adalah menjadi bisnis. Menjadi ya kita datang untuk memberikan jawaban atas keinginan, kebutuhan, dan juga problem yang dimiliki oleh pelanggan itu. Sehingga disinilah peran kita, sebelum kita datang dengan jawaban, maka kita harus mengenal pelanggan dari keinginan, kebutuhan, dan problemnya. Salah satu yang kita lakukan adalah Customer Portfolio Analysis, sehingga kita untuk menjawab keinginan, kebutuhan, dan keresahan atau problem dari pelanggan itu datang dengan membawa benefit. Benefit inilah yang mana kita membutuhkan data atau insight. Alurnya seperti itu ya. Jadi kita mengenal pelanggan, inti dari bisnis itu adalah ketika kita datang membawa solusi atas keinginan, kebutuhan, dan juga problem dari pelanggan, maka kita melakukan yang namanya Customer Portfolio Analysis untuk mendapatkan insight, sehingga kita bisa memberikan benefit yang sesuai.
Intinya dalam bisnis itu kan kita harus membuat keputusan, membuat policy, membuat program, dan juga membuat penawaran. Itu inti dari bisnis. Lalu bedanya apa ya? Bedanya supaya kita bisa membuat program, kemudian membuat keputusan, membuat policy, membuat layanan sesuai dengan apa yang diharapkan pelanggan, apa yang diinginkan pelanggan, dan menjadi solusi atas problem itu. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita harus memanfaatkan data pelanggan. Nah, data pelanggan inilah yang kita olah, informasi tentang pelanggan ini yang kita olah menjadi insight. Makanya di video kali ini kita akan membahas customer portfolio analysis. Jadi kita melakukan analisa data pelanggan sehingga kita mendapatkan insight. Nah, bicara tentang data pelanggan, jadi sebelumnya kita lihat dulu apa manfaat kalau misalnya kita memiliki data pelanggan. Nah, memiliki data pelanggan artinya kita bisa mengelompokkan pelanggan, kemudian kita bisa melakukan profiling, kemudian kita bisa mengenal pelanggan lebih baik, kemudian kita bisa mengenal peluang atau mengetahui potensi dari pelanggan, menyusun program yang sesuai, dan seterusnya. Itu adalah manfaat ketika kita memiliki data pelanggan. Jadi, teman-teman, dengan data, dengan manfaat dari data itu, artinya tujuan kita adalah untuk mengenal pelanggan. Nah, mengenal pelanggan caranya bagaimana? Kita melakukan pengelompokan pelanggan dan melakukan analisa. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh analisa sesuai dengan kebutuhan bisnis teman-teman yang kita bisa sesuaikan, misalnya analisa resensi, frekuensi, dan monetary. Monetary adalah analisa berdasarkan nilai belanja dari customer selama periode waktu tertentu. Jadi customer kita kelompokkan berdasarkan nilai belanja atau total belanja, misalnya 1 tahun gitu ya. Ada customer yang belanjanya di atas 100 juta, di atas 50 juta, di atas 30 juta, dan seterusnya. Kita intinya kelompokkan pelanggan berdasarkan monetary. Kita juga bisa kelompokkan pelanggan berdasarkan frekuensi. Frekuensi itu artinya dalam 1 tahun, dalam periode waktu tertentu, dia melakukan transaksi kepada kita berapa kali. Itu frekuensi. Ada yang mungkin 10 kali, 15 kali, 20 kali, 5 kali, 2 kali, atau bahkan 1 kali. Itu adalah kita kelompokkan pelanggan berdasarkan frekuensi. Kemudian kita juga bisa kelompokkan pelanggan berdasarkan resensi. Resensi itu adalah last transaction, terakhir belanjanya kapan. Nah, ini kenapa menjadi penting? Karena akhirnya kita tahu bahwa oh, ada customer yang sudah 36 bulan tidak belanja, ada customer yang 24 bulan tidak belanja, ada customer yang sudah lebih dari 12 bulan tidak belanja, ada customer yang bulan lalu melakukan pembelanjaan. Jadi kita kelompokkan customer berdasarkan last transaction. Ini adalah contoh-contoh analisa pelanggan, pengelompokan pelanggan berdasarkan last transaction. Kemudian teman-teman juga bisa mengelompokkan pelanggan berdasarkan jumlah produk atau jumlah layanan yang digunakan atau digunakan oleh pelanggan. Sebagai contoh kasus, kalau misalnya kita punya 10 macam produk, 10 varian produk, ada customer yang sudah menggunakan 3 produk, ada customer yang sudah menggunakan 5 produk, ada customer yang baru menggunakan 1 produk, dan seterusnya. Jadi kita kelompokkan pelanggan berdasarkan jumlah produk yang dia beli atau dia gunakan. Itu namanya pengelompokan pelanggan berdasarkan jumlah produk atau layanan. Nah, kemudian teman-teman juga bisa melakukan pengelompokan pelanggan membuat menjadi Pareto. Ini piramida ya, piramida. Jadi berdasarkan pengelompokan secara monetary tadi, akhirnya kita tahu nih ada customer-customer di piramida atas, berapa kontribusinya, customer di piramida tengah, customer di piramida bawah. Dengan cara seperti ini, maka kita tahu nih customer-customer di piramida atas ternyata memberikan kontribusi revenue, kontribusi penjualan secara keseluruhan itu ternyata kontribusinya jauh lebih besar dibandingkan customer-customer yang ada di piramida bawah. Artinya kita tahu bahwa pelanggan ini diberikan melakukan apa, pelanggan di piramida atas harus diberikan perhatian yang sangat baik dibandingkan dengan customer-customer di piramida bawah. Ini adalah contoh pentingnya kita melakukan pengelompokan pelanggan sehingga kita bisa melakukan perlakuan sesuai dengan kontribusi atau profil masing-masing pelanggan. Nah, ini contoh data real bahwa saya mengelompokkan pelanggan berdasarkan karena produknya produk suplemen ya, produk suplemen, produk untuk kesehatan, menjaga supaya pelanggan tidak sakit, maka kita kelompokkan pelanggan berdasarkan resiko penyakit. Ada customer yang punya resiko tinggi jantung, berapa orang. Ada customer yang punya resiko tinggi diabetes, berapa orang. Ada customer yang punya resiko tinggi
diabetes atau misalnya cancer berapa orang dan seterusnya. Nah, dengan cara seperti ini artinya kalau misalnya kita punya produk untuk cancer, imunomodulator, siapa yang kita sasar? Adalah orang-orang yang punya resiko tinggi cancer. Kalau misalnya kita punya suplemen untuk memperbaiki gula, supaya gulanya normal, maka kita sasar adalah customer-customer yang punya resiko tinggi gula atau diabetes. Nah, ini pentingnya data. Ketika kita memiliki data, maka kita bisa membuat penawaran, membuat program, menyasar customer sesuai dengan profil mereka. Teman-teman juga bisa kelompokkan pelanggan berdasarkan pelanggan aktif atau pasif. Misalnya teman-teman punya 1000 pelanggan, 1000 pelanggan, ini yang aktif belanja berapa? 100, 200, sehingga ada 800 customer yang tidak aktif. Begitu ya teman-teman. Jadi nah, ini tadi adalah beberapa contoh bagaimana kita melakukan analisa dan pengelompokan pelanggan, sehingga ini adalah salah satu cara untuk kita mengenal pelanggan. Dengan cara mengenal pelanggan dengan cara melakukan pengelompokan tadi ya, sehingga kita ada tahu mengenal pelanggan yang memang menggunakan satu produk, mengenal pelanggan siapa yang menggunakan 2 produk, mengenal pelanggan siapa yang sudah 36 bulan tidak belanja, mengenal pelanggan siapa yang ada di piramida atas. Ini adalah pengelompokan pelanggan, customer portfolio analysis yang kita gunakan untuk mengenal pelanggan. Ingat tadi kunci dari bisnis adalah ketika kita mengenal pelanggan. Ujungnya adalah sehingga dengan mengenal pelanggan kita bisa menyusun benefit sesuai dengan profil mereka, sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan problem mereka, dan juga kita bisa menyusun program sesuai dengan profil atau kelompok masing-masing pelanggan. Ujungnya ini menjadi goals dari implementasi strategi CRM, yaitu untuk ujungnya meningkatkan sales dan profit ya, dengan cara kita meningkatkan jumlah pelanggan aktif, jumlah pelanggan loyal, retention rate meningkat, customer lifetime value-nya juga meningkat. Ujungnya adalah sales dan margin kita meningkat. Itu teman-teman untuk pembahasan customer portfolio analysis di video kelima seri A to Z CRM. Intinya sekali lagi teman-teman bahwa kunci dari bisnis adalah ketika kita bisa memberikan penawaran, memberikan benefit sesuai dengan profil pelanggan. Nah, profil pelanggan kita lihat apa? Kita lihat dari need, want, dan juga problemnya. Nah, need, want, dan problem itu adalah upaya kita lakukan dengan cara untuk mengenal mereka, mengenal keinginan, mengenal kebutuhan, dan mengenal problemnya adalah dengan cara kita melakukan customer portfolio analysis. Gitu teman-teman, semoga menginspirasi dan menjadi manfaat buat teman-teman semuanya, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Nah, ini video kelima, berarti teman-teman nanti bisa menantikan video ke-6, ke-7, ke-8 sampai video ke-15. Terima kasih, sukses untuk kita semua.